Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai pemahaman peta Karnaug, penyederhanaan bentuk kanonik, fungsi SOP dan POS. Tapi sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk yang pertama yaitu saya sendiri, Abdul Latif, lalu ada teman saya Alpi Aulia, ada Ardelia Fitriani, ada Ardina Shalsabila, ada Alia Syahla At-Tahira, lalu yang terakhir yaitu Wulan Maulani Al-Munawar. Baik, langsung saja kita kepada materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Alia Syahla. Perkenalkan, saya Alia Syahla At-Tahira. Di sini saya akan menjelaskan pengertian peta Karnaug. Peta Karnaug adalah metode visual yang digunakan untuk menyederhanakan ekspresi aljabar dalam fungsi Boolean tanpa harus menggunakan teorema kompleks atau manipulasi persamaan. Petaka dapat dianggap sebagai versi khusus dari tabel kebenaran yang memudahkan pemetaan nilai parameter dan menghasilkan ekspresi Boolean yang disederhanakan. Petaka paling cocok untuk fungsi dengan 2 hingga 4 variabel, meskipun petaka dapat digunakan untuk fungsi dengan 5 atau 6 variabel. Prosesnya lebih sulit menggunakan petaka untuk fungsi dengan 7 variabel atau lebih, sangatlah sulit jika tidak mustahil. Peta Karnaug atau sering disingkat KMAF adalah sebuah alat visual yang digunakan untuk menghubungkan fungsi Boolean. Fungsi Boolean adalah sering digunakan dalam desain rangkaian digital seperti rangkaian logika pada komputer. KMAF membantu kita mengubah ekspresi Boolean yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga logika rangkaian yang dihasilkan pun menjadi lebih efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta Karnaug atau KeyMap. Apa itu KeyMap? KeyMap adalah metode visual yang digunakan untuk menyederhanakan ekspresi aljabar dalam fungsi Boolean tanpa harus menggunakan teorema kompleks atau manipulasi persamaan. KeyMap juga dianggap sebagai versi khusus dari tabel kebenaran yang membuatnya lebih mudah untuk memetakan nilai parameter dan sampai pada ekspresi Boolean yang disederhanakan. Baik, kita langsung saja untuk mulai menyederhanakan variabel fungsi pada KeyMap. Di sini sudah ada variabel fungsinya, yaitu A bar B C bar D tambah A B C bar D bar tambah A B C bar D tambah A B C D tambah A B C D bar tambah A B bar C D tambah A B bar C D bar. Nah, lalu kita akan membuat peta Karnaugnya. Untuk petanya seperti ini. Lalu kita akan mengisikan isi kotak pada KeyMap dengan logika 1 untuk first yang ada. Contohnya, di sini ada variabel fungsi A bar B C bar D. Untuk A bar B C bar D, yaitu pada kotak ini, yang ini. Jadi 1. Lalu kita akan mengisikan variabel ini AB C bar D bar. AB C bar D bar, berarti yang ini. Lalu kita akan mengisikan variabel yang ini AB C bar D. AB C bar D, berarti ya di sini. Lalu kita akan mengisikan variabel AB C D tanpa adanya bar, berarti di sini. Lalu kita akan mengisikan variabel yang ini AB C D bar. AB C D bar yang ini, berarti di bawah. Lalu kita akan mengisikan yang ini AB bar CD. AB bar CD berarti di sini. Lalu kita akan mengisikan yang terakhir, yaitu AB bar CD bar. AB bar CD bar berarti di sini yang paling bawah. Nah, lalu kita akan mengisikan kotak-kotak sisanya dengan logika 0 untuk first yang tidak ada. Berarti ini sisanya dikasih 0.
Nah, di sini juga ada keterangan A bar, B bar, A bar, B, AB, A bar. Ini untuk bar bisa kita kasih 0. Dan untuk yang tidak ada barnya kita kasih 1. Lalu kita akan isikan nilai desimalnya di paling bawah, di sini. Dimulai dari 0, 0, 1, lompat, di sini jadi 2, di sini 3, lalu di sini 4, 5, lompat, jadi 6 di bawah, 7 di sini, lalu lompat lagi ke sini, 8, 9, lompat ke bawah, 10, lalu di sini isi 11, lalu ke sini 12, 13, lompat ke sini 14, 15. Kurang lebih seperti itu dari contoh pemetaan peta Karnov atau Key-map. Selanjutnya, formulir jumlah produk SOP dan POS. Yang pertama, formulir jumlah produk SOP. Bentuk penjumlahan hasil kali SOP adalah metode atau bentuk penyederhanaan ekspresi boolean dari gerbang logika. Dalam bentuk SOP representasi fungsi boolean ini, variabel dioperasikan oleh n hasil kali untuk membentuk suatu hasil kali dan semua suku hasil kali ini dijumlahkan atau ditambahkan bersama-sama untuk mendapatkan fungsi akhir. Bentuk penjumlahan hasil perkalian dapat dibentuk dengan menambahkan atau menjumlahkan dua atau lebih suku hasil perkalian dengan menggunakan operasi penjumlahan boolean. Di sini, suku hasil perkalian didefinisikan dengan menggunakan operasi AND dan suku hasil penjumlahan didefinisikan dengan menggunakan operasi OR. Bentuk penjumlahan hasil perkalian juga disebut sebagai bentuk normal disjungtif karena suku-suku hasil perkalian di OR bersama-sama dan operasi disjungsi adalah logika OR. Bentuk penjumlahan hasil perkalian juga disebut sebagai SOP standar. Representasi bentuk SOP paling cocok untuk digunakan dalam FPGA yaitu Field Programmable Gate Arrays. Yang kedua yaitu formulir produk jumlah POS. Bentuk perkalian jumlah adalah metode atau bentuk penyederhanaan ekspresi boolean dari gerbang logika. Dalam bentuk POS ini, semua variabel di OR yaitu ditulis sebagai jumlah untuk membentuk suku jumlah. Semua suku penjumlahan ini dikalikan n bersama-sama untuk mendapatkan bentuk perkalian jumlah. Bentuk ini persis kebalikan dari bentuk SOP, jadi ini juga bisa disebut sebagai bentuk dual dari SOP. Di sini, suku-suku penjumlahan didefinisikan dengan menggunakan operasi OR dan suku-suku perkalian didefinisikan dengan menggunakan operasi AND. Ketika dua atau lebih suku penjumlahan dikalikan dengan operasi boolean OR, ekspresi keluaran yang dihasilkan akan berbentuk bentuk perkalian jumlah atau bentuk POS. Bentuk perkalian jumlah juga disebut bentuk normal konjungtif karena suku-suku penjumlahan di N bersama-sama dan operasi konjungsi adalah logika N. Bentuk perkalian jumlah juga disebut POS standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulan Maulani Al-Munawar. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua cara penyelesaian contoh soal fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP. Silahkan disimak ya. Oke, kita selesaikan contoh soal di sini. Nyatakan fungsi boolean f x y z fungsi x tambah y komplement z dalam bentuk kanonik SOP. Nah, SOP di sini bisa dilambangkan sebagai M1, M2, M3 atau M seterusnya itu harus mengandung literal yang sudah lengkap, yang dimana ada X,
ada Y dan ada Z-nya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ditambahkan. Karena SOP di sini merupakan sum of product. Nah, F X Y Z sama dengan X tambah Y komplement Z. Kan di sini sudah ada X-nya ya. Berarti di sini itu kurang Y dan Z. Dikatakan literal lengkap yang dimana X ini harus mengandung X, Y, dan Z. Misalnya begini, 1000 dikali berapa yang hasilnya 1000 dikali 1 kan. Nah, X juga X dikalikan dengan sesuatu yang tidak merubah arti atau nilainya. Bagaimana dengan X dikali Y tambah Y komplement. Di sini X Y, di sini Y tambah Y komplement. Misalnya Y ini 1 tambah Y komplementnya itu 0, berarti hasilnya 1, yang artinya X adalah 1, jadi tidak merubah nilainya. Kenapa harus dikali Y? Karena Y di sini belum ada, baru ada X-nya. Sama dengan XY tambah XY komplement. Begini ya. Nah, dari sini itu tinggal mencari Z. Berarti kurang Z-nya. Sama dengan XY. Kita sama ya cara penyelesaiannya. Z tambah Z komplement tambah yang pakai yang di sini XY komplement kali Z tambah Z komplement. Hasilnya X Y Z tambah X Y Z komplement tambah X Y komplement Z tambah X Y komplement Z komplement. Nah, di sini itu merupakan X ya. X dari sini. X-nya ini menjadi panjang namun mengandung literal yang lengkap, yang dimana sudah ada X, Y, dan Z. Nah, ini sudah beres karena sudah lengkap, tinggal mencari yang ini. Y komplement Z sama dengan Y komplement Z. Kan Y dengan Z-nya ini sudah ada, kurangnya itu X, tinggal mencari X-nya. Nah, X tambah X komplement sama dengan X Y komplement Z ditambah X komplement Y komplement Z. Begini ya. Nah, kita kan sudah mencari X, sudah lengkap ya literalnya. X komplement Z-nya juga sudah lengkap di sini. Kita selesaikan yang dimana fungsi X, Y, Z sama dengan X tambah Y komplement Z sama dengan, nah kita ambil dari ini X, Y, Z tambah X, Y, Z komplement tambah X, Y komplement Z tambah X, Y komplement Z komplement
ditambah yang ini. Nah, yang kita hasilkan ini tambah X Y komplement Z tambah X komplement Y komplement Z. Apakah di sini ada yang sama? Yang sama itu ini dengan ini ya. Nah, bila ada yang sama, kita hilangkan satu. X, Y, Z tambah X, Y, Z komplement tambah X, Y komplement Z tambah X, Y komplement Z komplement tambah. Kali ini sudah dihilangkan ya. Ambil yang ini X komplement Y komplement Z. Nah, dari sini sudah hampir selesai. Tinggal kita ubah dari sini itu ke M berapa. Nah, X, Y dari tabel yang SOP tadi tinggal kita lihat yang di sini itu masuknya ke M berapa. Yang dimana X, Y, Z itu merupakan M7 tambah X, Y, Z komplement merupakan M6, X, Y komplement Z yang merupakan M5 tambah X, Y komplement Z komplement merupakan M4 tambah X komplement Y komplement Z yang merupakan M1. Nah, ini ya hasilnya. Fungsi dari X, Y, Z, fungsi X tambah Y komplement Z menghasilkan M7 tambah M6 tambah M5 tambah M4 dan M1. Sekian, semoga kalian bisa memahami cara penyelesaian yang saya sampaikan. Halo, perkenalkan nama saya Alpi Aulia. Di sini saya akan membahas mengenai contoh soal nyatakan fungsi boolean f x y z sama dengan x ditambah y komplement z dalam bentuk kanonik POS. Caranya yang pertama yaitu tentukan kombinasi input. Ada 8 kemungkinan kombinasi untuk 3 variabel A, B, C. Yang kedua yaitu tentukan nilai output F. Output ditentukan oleh kondisi fungsi logika F. Yang ketiga yaitu representasi kanonik POS. Bentuk POS ditulis berdasarkan kombinasi input yang menghasilkan nilai 0 pada F. Setiap kombinasi F sama dengan 0 dinyatakan dalam bentuk A ditambah B ditambah C, di mana variabel-variabelnya diubah sesuai nilai inputnya. Jika A sama dengan 1, gunakan A komplement atau A tanda petik 1. Jika A sama dengan 0, gunakan A apa adanya atau A saja. Bisa dilihat dalam tabel kebenaran. Perlu diingat, dalam POS kita mengambil hasil perkalian N dari semua ekspresi bentuk A ditambah B ditambah C untuk setiap kombinasi F sama dengan 0. Oke, selanjutnya yaitu menentukan hasil dari POS. Sebenarnya pengerjaan dari POS ini adalah kebalikan dari pengerjaan SOP sebelumnya. Untuk mengerjakan POS itu perkalian jumlah atau konversi dari sebuah pengerjaan SOP. Sebagai contoh, di sini ada soal yaitu nyatakan fungsi boolean f x y z sama dengan x ditambah y komplement z dalam bentuk kanonik POS. Jawab ya, f x y z sama dengan x ditambah y komplement z. Kita buka kurung, kita pisahkan jadi x ditambah y komplement dikali x ditambah z. Pada bagian x ditambah y komplement yaitu kurang z. Jadi kita harus mencarinya. Sementara pada x ditambah z yaitu kurang y.
Yang pertama kita harus mencari Z-nya terlebih dahulu. Dengan cara menambahkan sesuatu yang tidak dapat merubah arti, seperti menambahkan 0 agar hasilnya tetap. Jadi di sini kita menambahkan Z, tetapi harus menambahkan Z dikali Z komplement agar hasilnya tetap 0 atau sama saja tidak ditambahkan. Jadi X ditambah Y komplement sama dengan X ditambah Y komplement ditambah Z dikali Z komplement sama dengan X ditambah Y komplement ditambah Z dikali X ditambah Y komplement ditambah Z komplement. Jadi untuk mencari kurangnya Y sama saja seperti tadi mencari Z, yaitu dengan menambahkan sesuatu yang tidak akan merubah arti. Jadi kita memasukkan Y dikali Y komplement. Jadi untuk mencari kurang Y, X ditambah Z sama dengan X ditambah Z ditambah Y dikali Y komplement sama dengan X ditambah Y ditambah Z dikali X ditambah Y komplement ditambah Z. Jadi F X Y Z sama dengan X ditambah Y komplement ditambah Z, yang ini yang tadi, terus dikali X ditambah Y komplement ditambah Z, yang ini, dikali X ditambah Y ditambah Z, yang ini ya, dan yang terakhir dikali X ditambah Y komplement ditambah Z. Kita sederhanakan bagi yang sama, tidak usah ditulis lagi. Jadi X ditambah Y komplement ditambah Z dikali X ditambah Y komplement ditambah Z dikali X ditambah Y ditambah Z. Atau sama saja, pada max term itu memiliki lambang M2 dikali M3 dikali M0, atau bisa saja dibalik, biasanya penulisannya menjadi M0, M2, dan M3. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulannya, peta Carnot atau PMF adalah alat yang efektif untuk menyederhanakan fungsi logika dalam bentuk sum of product dan product of sum. Dengan menggunakan proses penyederhanaan menjadi lebih visual dan sistematis sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan. Bukan hanya itu, peta juga merupakan teknik penting dalam desain logika digital untuk menghasilkan sistem yang efisien dan mudah diimplementasikan. Peta Carnot adalah sebuah alat visual yang sangat berguna dalam bidang elektronika digital untuk membuat ekspresi aljabar Boolean dengan menggunakan diagram kotak-kotak yang disusun secara khusus. Peta-peta Carnot memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok input yang menghasilkan output yang sama, sehingga memudahkan dalam mengordinasikan fungsi Boolean. Keuntungan utama dari peta Carnot adalah kemampuannya untuk menggerakkan ekspresi Boolean secara visual dan intuitif, sehingga menghasilkan logika rangkaian yang lebih efisien dan menghemat biaya. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, peta Carnot tetap menjadi alat yang sangat populer dan efektif dalam merancang sistem digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan dalam cara menyampaikan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.